Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 9 bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini adalah menghayati hikmah larangan riba dalam bermuamalah, menjalankan sikap hati-hati dan kerja keras, menganalisis larangan riba, dan menyajikan cara menghindari riba. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menyebutkan pengertian riba. 2. Mengidentifikasi macam-macam riba. 3. Menganalisis tata cara menghindari riba. 4. Membiasakan sikap hati-hati terhadap bahaya riba dan menunjukkan sikap kerja keras dan disiplin dalam bermuamalah untuk menghindari riba. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah atau tambahan atau kelebihan. Sedangkan riba secara istilah adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping itu, riba juga berpotensi menghilangkan sikap tolong-menolong. Riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dijelaskan pula pada sabda Rasulullah yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatat riba, dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim. Ijma ulama mengenai riba. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki Allah dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba. Macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah riba fadl. Yang kedua adalah riba qard. Yang ketiga riba yad, dan yang keempat adalah riba nasi'ah. Mari sama-sama kita membahas riba ini satu per satu. Riba fadl. Riba fadl adalah transaksi jual beli harta ribawi yang diantaranya adalah emas, perak, dan bahan makanan yang disertai dengan sesama jenisnya dan disertai adanya melebihkan di salah satu barang yang dipertukarkan. Karena adanya unsur melebihkan atau fudul ini, maka riba ini diberi nama sebagai riba al-fadl atau riba karena adanya kelebihan. Sebagai contoh, misalkan suatu misal, Bu Eko memilih beras bagus seberat 1 kg. Bu Hasan memiliki beras jelek seberat 2 kg. Bu Eko bermaksud memiliki beras kualitas jelek milik Bu Hasan tersebut untuk campuran pakan ternaknya. Sementara itu, Bu Hasan membutuhkan beras untuk dikonsumsi keluarganya.
Akhirnya terjadilah transaksi di antara Bu Eko dan Bu Hasan untuk saling menukarkan beras tersebut, di mana Bu Eko membawa beras bagus seberat 1 kg dan Bu Hasan membawa beras kualitas buruk seberat 2 kg. Nah, terjadilah transaksi dengan penukaran beras 1 kg ditukar dengan beras 2 kg. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam contoh ini adalah termasuk transaksi riba, disebabkan adanya kelebihan timbangan dari berasnya milik Bu Hasan dengan selisih 1 kg. Nah, peristiwa ini atau transaksi ini adalah karena ketiadaan sama timbangannya. Sebagaimana syarat sah transaksi barang ribawi, yaitu harus kontan, saling menyerahkan, dan harus sama timbangannya. Yang kedua adalah riba qard. Riba qard adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Sebagai contoh, Umar berhutang kepada Budi sebesar Rp50.000 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar Rp55.000. Nah, dalam hutang ini terdapat kelebihan sebesar Rp5.000. Nah, Rp5.000 inilah yang disebut dengan riba. Yang ketiga adalah riba iyad. Riba iyad adalah riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi yang diantaranya emas, perak, dan bahan makanan yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Karena ada unsur penundaan inilah, maka riba ini disebut sebagai riba al-iyad atau riba kontan. Sebagai contoh, terdapat transaksi barang ribawi antara Pak Ahmad sebagai pedagang jagung dengan Pak Hasan pedagang beras, di mana Pak Ahmad hendak membeli beras milik Pak Hasan dengan standar 1 kilo beras untuk 4 kg jagung. Standar ini dibangun karena kebetulan harga beras saat itu adalah Rp10.000 per kilogram, sementara jagung memiliki harga Rp2.500 per kilogram. Keduanya lalu melakukan kesepakatan. Setelah Pak Ahmad menerima beras milik Pak Ahmad, ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan jagung yang dimilikinya kepada Pak Hasan di saat itu juga. Transaksi inilah yang disebut sebagai riba iyad, disebabkan ada kemungkinan harga 1 kilo beras kemudian hari berbeda dengan 4 kg jagung. Bahkan ada kalanya harga 1 kg beras sama dengan harga 5 kg jagung. Dan terakhir adalah riba nasiyah. Riba nasiyah adalah tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Nah, riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Sebagai contoh, seseorang menjual 50 sok gandum kepada orang lain dengan 100 sok syair atau gandum yang masih ada kulitnya dalam jangka waktu tertentu dengan menghitungkan tambahan sebagai imbalan dari panjangnya waktu pembayaran. Bagaimana caranya kita untuk menghindari praktek riba? Yang pertama, terjadi pada transaksi jual beli. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syaratnya untuk menghindari riba. Yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, harus dilakukan dengan tunai. Dan yang ketiga, terima dalam akad ijab qabul sebelum meninggalkan majelis. Jika menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat. Yang pertama, harus dalam tunai. Yang kedua, serah terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Sedangkan untuk menghindari riba dalam kehidupan sosial adalah membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jika terpaksa hutang, jangan berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai riba. Marilah sama-sama kita ambil hikmah kenapa riba itu diharamkan dalam Islam, di mana setiap muslim wajib meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk diharamkannya riba. Nah, di antara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syariat, yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah Allah dan menjalankan dan meninggalkan larangan-larangannya. Di antara hikmah riba adalah menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya, menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis semangat kerja sama dan saling tolong-menolong antara sesama manusia, menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak, dan menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana salah satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Nah, kesemua hikmah ini, yang pertama tadi menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya, dan juga dapat menghindari timbulnya permusuhan antara pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia, serta dapat menghilangkan tumbuhnya mental pemboros, tidak mau bekerja keras, dan menimbun harta di tangan salah satu pihak. Itu semua merupakan hikmah dari diharamkannya riba. Dari semak pindah ke belukar, belukar sudah menjadi riba. Amal sirna, pahala bubar, akibat lisan tertular riba. Sekian dari saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.